Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berharap kami bisa seperti Bartimius, seorang yang buta, seorang pengemis, yang berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa ini. Bantu kami ya Bapa, supaya kami semakin menyadari dan mengalami kasih-Mu, rahmat-rahmat yang telah kami terima daripadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita bacaan hari ini bicara tentang Bartimius, seorang pengemis yang mendengar bahwa Yesus sedang berjalan di daerah Yeriko. Lalu dia berseru dengan suara nyaring. Dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihlah aku orang berdosa ini. Dia mungkin disentak oleh orang-orang yang banyak yang menganggap dia tidak peduli. Tapi Yesus menangkap iman si Bartimius itu. Panggil dia. Dan terjadi dialog yang luar biasa. Yesus mengatakan, apa yang kau inginkan ku perbuat untukmu? Sekali lagi Yesus bertanya, apa yang ku inginkan ku perbuat untukmu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan apa yang terjadi? Sebelum terjadi dialog itu, si buta Bartimius itu menanggalkan jubahnya, melepaskan jubahnya. Lalu bertemu dengan Yesus, terjadilah dialog itu. Dan Yesus mengatakan, terjadilah padamu menurut apa yang kau imani. Dia melihat dan mengikuti Yesus. Saudara, bacaan ini mungkin sudah biasa kita dengarkan. Tapi ada satu yang menarik saya adalah dia melepaskan jubahnya. Anda bisa bayangkan seorang pengemis di pinggir jalan. Orang buta lagi. Pasti dia merasa bahwa jubahnya itu adalah yang berharga bagi dia. Apakah dia mencucinya, membersihkannya? Pasti tidak. Pasti jubah itu bau dan tidak menarik. Tapi itu dilepaskan. Ini simbolisme yang menurut saya sangat penting, bahwa kita harus berani melepaskan false self kita. Jati diri kita yang palsu, yang kita ciptakan, yang kita buat seolah-olah itu adalah berharga sekali. Padahal itu adalah jubah yang kotor. Kita suka menciptakan, membayangkan, membuat topeng-topeng, masker-masker seolah-olah hidupku luar biasa, berharga, bernilai dan seterusnya. Harus melepaskan. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Tuhan, kita harus melepaskan apa? Kesombongan kita. Melepaskan kedegilan hati kita. Melepaskan harapan-harapan yang mungkin kita duga itu yang terbaik. Melepaskan impian-impian, ambisi-ambisi kita. Supaya kita bisa bertemu dengan Yesus. Dan tentu saja si Bartimius terjadi pergulatan perjuangan batinnya ketika dia buta, mungkin sejak kecil, sejak dalam kelahir. Suatu kerinduan yang mendalam sekali, yang jauh yang diharapkan dapat melihat. Tapi kita harus berani melepaskan ego kita, melepaskan diri kita, melepaskan nafsu kita, melepaskan dosa kita, bahkan melepaskan diri kita sendiri. Untuk terjun, untuk beriman, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, apapun juga dalam situasinya. Dan saudara, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat demi rahmat, kita harus belajar rendah hati. Tuhan Yesus, sembuhkan aku orang berdosa. Kita harus menyadari keberdosaan kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita. Dan kita mohon dalam ketidakberdayaan itu Yesus yang berbuat sesuatu yang memang sungguh-sungguh kita rindukan. Tidak hanya buta mata, tetapi juga mungkin problem-problem kehidupan, salib-salib kehidupan.
yang bukan karena kesalahanku tapi mungkin kesalahan orang lain. Atau mungkin situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang menyangkutkan dengan COVID-19 ini, itu semua adalah berani kita lepaskan untuk bersandar kepada Tuhan. Dan itu harus butuh latihan. Maka seruan dari si Bartimius ini menjadi doa Yesus yang disebut doa Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita melatih, kita mendarahkan setiap hari, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita menyadari keberdosaan, aku orang berdosa ini mohon rahmat, pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Siapakah kita ini? Apakah kita layak masuk kerajaan Allah? Ya nanti, sekarang pun kita, supaya bisa masuk kerajaan Allah, masuk dalam relasi kita dengan Yesus, tidak bisa lain adalah menyerahkan egoisme kita. Menyerahkan kesombongan kita, menyerahkan keangkuhan kita, menyerahkan dosa-dosa kita. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang kita sebut dengan melepaskan jubah. Ya. Betulkah Anda sudah melepaskan itu? Itu suatu, Anda mengira gampang dengan melepaskan hanya jubah biasa yang kita lihat bisa saja, tapi melepaskan egoisme, apakah gampang? Enggak gampang. Ketika kita memusatkan diri kita sendiri sebagai pusat segala sesuatu. Yang kedua, Bartimius bukan hanya simbolisme dari mata fisik, tapi mata batin. Artinya apa? Meskipun mata kita terbuka, tapi mata batin kita tidak terbuka. Kita belum mampu dapat melihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita ditutupi oleh berbagai macam dosa-dosa yang membuat mata kita tidak mampu melihat kerajaan Allah itu seperti apa. Yesus itu seperti apa. Diselamatkan itu seperti apa. Menjadi orang Katolik itu seperti apa. Kita masih sibuk dengan banyak hal untuk memuaskan ego kita dan kemauan kita. Apakah kita tertarik dengan hal-hal rohani? Ya. Kita tertarik dengan baca kitab suci, kita tertarik dengan doa rosario, kita tertarik. Adakah kesukaan terhadap hal-hal rohani itu untuk membuat apa? Untuk membuat diri kita itu berada di pihak Tuhan gitu. Jadi latihannya itu adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu, hening, diam, sunyi. Supaya ego kita itu dilepaskan. Melepaskan ego itu berarti saya belajar untuk memasuki hati Allah, pikiran Allah, kehendak Allah. Dengan membaca kitab suci, dengan hening, dengan diam, dengan sujud, ya, dengan bersimpuh di hadapan Tuhan. Itu semua adalah bagian latihan-latihan di mana kita secara rohani sungguh-sungguh ingin lama-lama ketika kita mau melepaskan itu menjadi gampang, menjadi mudah. Karena kita sudah terikat oleh Tuhan ke Tuhan. Tapi ketika kita berada terikat di sini oleh kemauan, oleh egoisme, oleh harta, oleh segala keinginan kita, menjadi sulit untuk dilepaskan. Jadi sekali lagi seperti melepaskan lepas bebas itu berarti saya melepaskan ikatan-ikatan, keterikatan, kebelengguan-belenggu itu dilepaskan supaya saya bisa mengikatkan diri pada Allah. Maka refrain yang kita sering nyanyikan, bahagiaku terikat pada Yahweh, terikat pada Yahweh di sisi Allah. Nah, maka pertobatan itu adalah proses untuk melepaskan diri dari segala belenggu supaya masuk ke dalam relasi dengan Tuhan. Dan itu dilatih dengan kegiatan-kegiatan rohani. Jadi kalau kita tidak aktif dan tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan rohani, ya lalu kita diikat oleh kegiatan-kegiatan duniawi. Dan akhirnya mudah sekali kita terombang-ambing, mudah sekali kita diikat, mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang bukan Allah. Ya. Nah, itulah saudaraku, itu suatu proses yang jatuh bangun ya. Maka sekali lagi kita seperti Bartimius itu berteriak. Meskipun ada orang-orang yang menentang kita ya. Menganggap sok suci lah, sok hebat lah, sok macam-macam lah. Enggak peduli. Jadi ada 3 hal prinsip yang harus kita pegang kalau kita mau bertumbuh dalam hidup rohani. Nah, kalau kita apa sih buahnya ketika tumbuh dalam hidup rohani? Kita merasa damai, kita merasa tentram. Kita dengan tidak hanya takut dengan COVID-19, tapi takut dengan Allah gitu. Jadi ketika kita berada bersama Allah, hidup kita itu mengalami kedamaian yang tak dapat dilukiskan oleh dunia.
kita bersandar pada Tuhan. Ya, itulah buah-buahnya yang paling fundamental. Lalu kita menjadi lebih dekat, lebih ingin membantu orang lain, berbuat kasih kepada orang lain. Jadi kita menimbun-nimbun nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai ilahi yang nanti dihidupi di surga, yaitu cinta kasih. Jadi cinta kasih itu kita tarik dari surga ke dunia supaya saya bersikap penuh cinta kasih kepada siapapun, terutama kepada orang yang tidak kita sukai. Ya, jadi itu. Lalu dengan demikian, dengan latihan-latihan rohani itu yang kita sebutkan macam-macam ya. Kita puasa juga, entah kita meluangkan waktu lebih dalam untuk bersama dia, membaca kitab suci. Semua itu adalah tujuannya supaya kita semakin bisa mendengarkan kehendak Allah. Dengan keheningan itu kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagiku. Maka kita lihat Yesus bertanya, apa yang engkau inginkan aku perbuat untukmu? Pertanyaan itu juga pertanyaan kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan kau diperbuat Yesus untuk kita, pribadi kita, problem kita. Nah, seringkali kita sebagai orang buta bukan hanya, dia mungkin pengemis itu minta makanan, minta roti, minta apa, minta uang segala macam. Tidak, dia minta sesuatu yang sungguh-sungguh dia butuhkan dalam hidupnya. Mata terbuka. Nah, jadi sekali lagi bukan hanya mata kita secara fisik, mata batin kita terbuka untuk melihat Allah dimanapun Allah berada. Ya. Itulah saudaraku, buah rahmat. Kalau mata batin kita terbuka, kita tidak hanya melihat hidup kita saat sekarang ini, tapi melihat hidup kita ke depan. Kemana seharusnya kita akan sampai. Semoga Anda dan saya, semua kita semua, ya berjuang di satu sisi kita berjuang. Jadi jangan dikira bahwa Yesus memberikan penyembuhan mata terbuka ini bukan hanya sekedar kejadian yang biasa, tapi suatu proses panjang, suatu jatuh bangun. Jadi kalau kita mengalami kesulitan salib yang luar biasa ini, itu adalah bagian dari proses untuk berani mempersembahkan diri kepada Tuhan, melepaskan jubah. Ya, jadi itu. Jadi bukan sesuatu yang begitu saja spontan, tidak. Tapi ada suatu proses yang panjang, pergulatan. Dan hidup kita juga begitu. Pergulatan dulu, harus bergulat terus-menerus dulu. Supaya nanti akhirnya kita mempersembahkan, menyerahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah aku. Ubahlah, buatlah aku. Seperti yang kau kehendaki. Bukan seperti yang ku kehendaki. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam proses perjalanan hidup kita untuk semakin menyerahkan bukan hanya sesuatu, tetapi diriku sendiri kepada Tuhan. Tuhan melimpahkan rahmat, kasih kepada Anda, menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit. Karena Anda bersandar hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.